Halo semuanya dan selamat datang. Pernah ngerasa nggak sih kalau di dalam komputer kita itu ada semacam kode rahasia yang ngatur siapa boleh ngapain? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kode itu. Kita bakal ngobrolin soal izin akses file, dan tenang aja, setelah ini kamu bakal jadi jagoan buat mecahin kodenya. Pasti sering lihat kan, deretan huruf sama tanda hubung aneh kayak gini pas lagi buka terminal? DRWXRXX. Kelihatannya rumit, misterius banget. Tapi sebenarnya, ini tuh cerita. Cerita soal siapa aja yang boleh lihat, ngubah, dan ngejalanin file-file kamu. Siap buat jadi detektif? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai investigasinya. Langkah pertama buat mecahin kode ini, ya kita harus kenalan dulu sama anatominya. Kayak seorang detektif, kita bakal lihat tiap potongan dari string misterius ini buat ngungkap artinya satu persatu. Nah, di sini kelihatan jelas banget. Dari 10 karakter yang kita lihat, karakter paling pertama itu nunjukin tipe file. Terus, 9 sisanya itu dibagi jadi 3 kelompok yang masing-masing isinya 3 karakter. Izin buat si pemilik, buat grupnya, dan buat pengguna lain. Tenang, kita bakal bahas artinya satu-satu sebentar lagi. Sekarang, kita ngomongin soal kuncinya. Coba bayangin deh, setiap file atau folder itu kayak ruangan di dalam istana digital kamu. Buat bisa masuk atau ngapa-ngapain di dalamnya, kamu butuh kunci yang pas. Dan ternyata, kuncinya cuma ada 3 jenis aja. 3 kunci ajaib yang wajib banget kamu tahu. Kunci pertama itu read atau disingkat R. Kalau kamu punya kunci ini, artinya kamu bisa ngintip ke dalam ruangan, alias lihat isi sebuah file. Nah, kalau buat direktori, yang kita anggap lorong, kunci read ini ngebolehin kamu buat lihat daftar semua ruangan atau file yang ada di lorong itu. Simple kan? Berikutnya, kita punya kunci write atau W. Nah, yang ini lebih sakti. Kunci ini ngasih kamu kekuatan buat ngubah dekorasi ruangan, ngedit file, hapus isinya, atau nulis sesuatu yang baru. Buat sebuah direktori, kunci write artinya kamu bisa nambahin atau bahkan ngeluarin file dari direktori itu. Dan kunci terakhir yang paling spesial, execute atau X. Buat file kayak program atau script, kunci ini fungsinya buat ngejalanin file itu. Nah, kalau untuk direktori, kunci ini gunanya buat kamu bisa masuk ke direktori itu atau jalan ngelewatin lorong buat ngakses file di dalamnya. Tanpa kunci X di sebuah direktori, kamu bahkan nggak bisa buka pintunya. Oke, jadi kita udah punya 3 kunci sakti, read, write, dan execute. Pertanyaan selanjutnya, siapa aja yang boleh pegang kunci-kunci ini? Nah, sistem komputer kita itu pinter. Dia ngebagi semua orang jadi 3 kategori penjaga kunci. Pertama, ada si pengguna. Anggap aja dia ini pemilik istananya ya kan? Raja atau ratunya. Dia punya kendali penuh. Kedua, ada grup. Ini kayak keluarganya si pemilik atau dewan penasihatnya. Sekelompok orang yang dipercaya dan dikasih akses khusus. Dan terakhir, ada lainnya. Ini ya, semua orang lain, para penduduk di luar tembok istana. Nah, ini dia bagian paling serunya, di mana semuanya jadi masuk akal. Ayo kita pecahin bareng-bareng kode ini. RWX, R-X, R-R. 3 huruf pertama, RWX, itu buat si pengguna. Artinya si pemilik punya semua kunci, bisa baca, tulis, dan jalanin. Terus, 3 huruf berikutnya, R-X, itu buat grup. Mereka bisa baca dan jalanin, tapi lihat deh di posisi W ada tanda hubung. Artinya, mereka nggak bisa ngubah file itu. Dan 3 yang terakhir, R-R, buat lainnya. Mereka cuma bisa baca. Gimana? Keren kan? Kamu barusan baca cerita lengkap dari sebuah izin akses file. Kerennya lagi, kita nggak cuma bisa baca kode ini, tapi kita juga bisa ngubah. Kamu bisa ngasih atau ngambil kunci dari siapapun. Nah, perintah saktinya itu namanya CHMOD, singkatan dari Change Mode. Ini kayak kamu bisa ganti-ganti gembok di setiap pintu istana digitalmu. Ada 2 cara pakai Cmod, dan yang pertama ini cara yang paling gampang dimengerti. Namanya metode simbolik. Cara mikirnya gampang banget. Cukup jawab 3 pertanyaan. Siapa? Pengguna? U? Grup? G? Atau lainnya? O. Mau diapain? Aksinya nambah plus atau ngurangin minus, izin. Terus izin apa? Baca R, tulis W, atau jalanin X. Jadi kalau mau ngasih izin write ke user, perintahnya simple aja. Cmod U plus W nama file. Gampang banget kan? Logis banget. Oke, cara simbolik tadi emang gampang dipahami. Tapi ada cara yang lebih cepat. Cara yang biasa dipakai sama para pro, metode numerik. Awalnya mungkin kelihatan kayak pelajaran matematika. Tapi percaya deh, ini jalan pintas yang berguna banget. Jadi, gini cara kerjanya, simple banget. Setiap izin itu punya nilai angka.
Read itu nilainya 4, write nilainya 2, dan execute nilainya 1. Udah itu aja, 3 angka yang perlu kamu ingat buat jadi Master Mode. 4, 2, dan 1. Anggap aja ini harga dari setiap kuncinya. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Kalau kamu mau ngasih semua izin, read, write, plus execute, kamu tinggal jumlahin aja nilai-nilai kuncinya. 4 buat read, ditambah 2 buat write, ditambah 1 buat execute. Totalnya 7. Jadi ingat ya, kalau lihat angka 7, itu artinya paket komplit, RWX. Terus gimana kalau cuma mau izin read sama execute? Gampang, kita ambil 4 buat read dan 1 buat execute, totalnya jadi 5. Nah, pas kita pakai perintahnya, kita tinggal sebutin 3 angka. 1 buat pemilik, 1 buat grup, dan 1 buat lainnya. Jadi perintah Cmod 755 yang terkenal itu, sekarang kamu ngerti artinya. Pemilik dapat angka 7, izin penuh, sementara grup dan lainnya masing-masing dapat angka 5, cuma bisa baca dan jalanin. Nah, sekarang jadi paham kan? Oke, selain ganti-ganti kunci, kadang-kadang kita juga perlu nih ngasih seluruh istana atau file ke orang lain. Nah, disinilah potongan puzzle terakhir kita masuk, yaitu mengubah kepemilikan. Perintah buat ngelakuin ini namanya chown, singkatan dari change owner. Intinya, pakai chown itu sama aja kayak kita nyerahin akta kepemilikan sebuah file ke pengguna lain di sistem. Slide ini ngegambarinnya dengan pas banget. Coba lihat baris sebelum, file demo.txt itu tadinya punya root. Terus, kita jalanin perintah COWN, vivec demo.txt, dan lihat hasilnya di baris setelah. Pemiliknya sekarang udah ganti jadi vivec. Sesimpel itu. Oke, jadi kita udah berhasil nih bongkar kodenya. Kamu udah bisa baca dan bahkan nulis kodenya. Tapi pertanyaan paling besarnya, emang sepenting apa sih ini semua? Jawabannya sederhana, karena ini bukan cuma soal huruf dan angka. Ini soal kendali. Kendali penuh atas dunia digital kamu. Dengan ngerti izin akses, kamu pegang kunci keamanan buat ngelindungin data-data penting. Kamu juga pegang kunci kolaborasi, jadi bisa kerja bareng tim dengan aman tanpa takut data diakses semua orang. Dan yang paling penting, kamu pegang kunci kontrol buat mastiin sistem kamu jalan bener dan nggak ada file penting yang keubah secara nggak sengaja. Ini bukan sekedar trik teknis loh, ini tuh skill dasar buat siapa aja yang serius mau ngelola dunia digitalnya. Jadi, sekarang kamu bukan lagi pengguna biasa. Kamu adalah penjaga gerbang, arsitek keamanan buat dunia digitalmu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, ini artinya apa? Tapi, kekuatan ini mau aku pakai buat apa? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.